Mengejutkan, setelah heboh poligami UJ, istri kedua muncul dan pertemukan Umi Pipik dengan sang putra. Belakangan ini, isu poligami UJ menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah Umi Pipik, istri UJ, membongkar semua kisah rumah tangganya dengan UJ. Ia belak-belakan menyebut jika sang suami berpoligami dengan 2 istri selain dirinya. Pernyataan ini diungkap Umi Pipik saat berbincang bersama Vena Melinda dalam tayangan di channel YouTube milik Vena Melinda. Umi Pipik menyebut bahwa poligami yang dilakukan UJ bukanlah aib, karena itu ada dalam ajaran Islam. Dan jika ia menentang, maka ia juga menentang hukum Allah. Umi Pipik mengungkap bahwa ia melakukan ini semata-mata untuk mengetahui keberadaan istri kedua UJ dan putra UJ dari pernikahan mereka. Namun di sisi lain, Umi Pipik juga menyebut bahwa istri ketiga UJ adalah seorang public figure. Namun saat ditanya nama, Umi Pipik enggan menyebut nama karena menurut Umi Pipik itu biarlah jadi rahasianya. Setelah pengakuan ini mencuat, Umi Pipik justru mendapat cibiran dari netizen karena dinilai telah mengumbar aib Ustadz UJ. Umi Pipik kemudian meluruskan bahwa ia sebenarnya bukan ingin mengumbar aib mendiang Ustadz UJ, sebab poligami bukanlah aib yang harus ditutupi. Wanita 43 tahun itu mengatakan bahwa anak-anaknya dari Ustadz UJ juga bisa menerima soal keputusan sang ayah berpoligami. Umi Pipik mengaku bahwa ia sudah bertemu istri kedua UJ saat sedang hamil. Namun ia enggan membeberkan identitasnya. Kalau yang di awal istri kedua bertemu langsung sama saya, makanya saya kepikiran karena saat bertemu beliau dalam keadaan mengandung, kata Umi Pipik dikutip pikiranrakyat.com. Saya sebelum Ramadan dimimpikan saya ditarik-tarik sama anak kecil. Di situ saya kepikiran, saya kebayang terus beliau ada anak dari yang kedua, ujar Umi Pipik. Tujuan saya baik, saya bilang ke anak-anak, kita cari yuk, karena bagaimanapun satu darah. Saya nggak mau anak itu di luar sana terlantar, kita yang zolim, ujarnya. Kenapa selama 13 tahun saya lebih menjaga? Karena saat itu saya hanya pengen beliau dakwah. Orang tahu dakwahnya saja, bukan kehidupan pribadi beliau, tutur Umi Pipik lagi. Dengan tekad tak mau menyebut identitas istri-istri UJ inilah warganet penasaran siapa istri kedua dan ketiga UJ. Setelah menjadi heboh, nama Okky Setiana Dewi dan Jennifer Dunn terseret dalam isu panas poligami UJ ini. Umi Pipik pun tak tinggal diam, ia membantah hal ini dengan tegas. Bukan Okky istri ketiga UJ, ujarnya. Berbeda dengan Jennifer Dunn. Jennifer Dunn bahkan melibatkan pengacaranya dalam kasus ini. Firman Chandra, pengacara Jennifer Dunn mengatakan bahwa kliennya merasa difitnah dengan kabar tersebut dan berharap dengan segera agar Umi Pipik menyudahi isu ini agar tak ada yang merasa nama baiknya tercemar. Tak hanya Jennifer Dunn yang ingin semua ini disudahi, sahabat almarhum UJ pun muncul dan menyebut Umi Pipik tengah berspekulasi. Karena menurut sahabat, istri UJ yang mereka ketahui cuma satu, yaitu Umi Pipik. Ustadz Agus, salah satu sahabat UJ, menyebutkan bahwa para sahabat tidak mau menambah spekulasi publik. Ia menganggap bahwa isu poligami yang diumbar istri mendiang UJ Umi Pipik adalah masalah internal keluarga. Jadi intinya adalah bahwa kami tidak membantah dan mengiyakan. Poinnya seperti ini, itu urusan internal mereka, ujar Ustadz Agus saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ingin menyikapi, diamnya kami malah menimbulkan masalah. Banyak ataupun ada pihak yang mengatasnamakan almarhum berbicara yang kurang enak di sosial media, sambungnya lagi. Ustadz Agus menganggap duduk perkara yang sebelumnya disampaikan Umi Pipik pada intinya hanya soal anak. Ia pun berharap anak UJ dari istri kedua
bisa segera menemui Umi Pipik dan sang putri. Baik hal yang sudah disampaikan dari kemarin sampai saat ini adalah sebagai pengumuman kalau anak itu ada. Mudah-mudahan anak itu memiliki kesadaran menghampiri saudaranya alias anaknya Umi Pipik sekarang, katanya. Yang dikhawatirkan Umi Pipik kalau seandainya ternyata ada hubungan yang serius akan menjadi masalah di kemudian hari, ungkap Ustadz Agus. Para sahabat UJ berharap masyarakat segera menyudahi gunjingan tentang perilaku mendiang semasa hidup, terlebih mencari-cari soal siapa selebriti yang menjadi istri kedua dan ketiga UJ. Terkait dengan bahwa di antara istri almarhum yang public figure, saya kira semua yang ada di sini kita tidak perlu mencari siapa artis tersebut, katanya. Ketika dimunculkan akan banyak nama yang tidak pas, tentu akan menyinggung banyak pihak untuk menjaga nama UJ yang sudah wafat dan Syah Husnul Khotimah, tutup Ustadz Agus. Semoga dengan hebohnya berita ini, istri kedua UJ dan putranya segera muncul dan bertemu Umi Pipik dan saudaranya yang lain agar tidak terjadi salah faham dan isu ini segera selesai. Sebelumnya, Umi Pipik juga mengatakan bahwa dirinya tak mengambil sepeser pun harta warisan UJ. Tak terasa, mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang akrab disapa UJ telah 8 tahun meninggalkan kita semua. Melansir dari Kompas.com, mendiang UJ meninggal dunia akibat kecelakaan motor tunggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 26 April 2013 silam. Setelah kecelakaan, UJ lantas dibawa ke rumah sakit Pondok Indah, namun nyawanya tak bisa tertolong. Saat kembali ke sang pencipta, UJ meninggalkan seorang istri bernama Pipik Dian Irawati atau yang lebih akrab disapa Umi Pipik. Tak hanya itu, UJ juga meninggalkan 4 orang anak yang bernama Adiba Kanza Az-Zahra, Abizar Al-Ghifari, Ayla Az-Zuro, dan Ataya Bilar Rizkilah. Pasca kepergian UJ, Umi Pipik mencoba tegar demi merawat keempat anaknya seorang diri. Di sisi lain, Umi Pipik tak henti diterpa cobaan dan juga tudingan mirip. Mulai dari rumah yang ditempatinya habis terbakar hingga tudingan menguasai harta warisan peninggalan mendiang UJ. Namun tudingan tersebut dibantah oleh wanita yang juga dikenal sebagai pendakwah itu. Melansir sajian sedap.com, Umi Pipik mengaku telah membagikan harta peninggalan UJ kepada anak-anaknya. Ia berujar tak mengambil sepeser pun dari harta mendiang suaminya itu. Warisannya sudah saya bagikan, haknya sudah saya bagikan, dan itu saya tidak mengambil sepeser pun, hanya untuk anak-anak saja, kata Umi Pipik pada 15 April 2017 lalu. Umi Pipik juga tak sembarangan membagi warisannya. Menurut penuturannya, ada saksi yang paham soal ahli waris, agar semuanya terbagi secara adil. Saat membagi pun ada saksinya yang paham soal ahli waris, jadi saya tidak sembarangan untuk hal itu, tutur Umi Pipik. Motor besar milik UJ juga telah dilelang dan semuanya sudah didiskusikan bersama dengan anak-anak. Awalnya Umi Pipik takut motor itu dilelang dan menjadi berhala karena disakralkan. Kenapa saya awal-awal nggak mengizinkan? Kalau lelang gitu gimana ya? Intinya saya nggak mau motor jadi berhala, tandas Umi Pipik.